Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai borak. Saya Muhammad Andika Rivaldi, NPM 1731101113 akan bertindak sebagai moderator. Bahan tambahan pangan atau BTP diatur dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012. Dan menurut survei keamanan pangan oleh Badan POM pada tahun 2010, penyalahgunaan boraks mencapai 88%. Lalu apakah BTP itu? BTP merupakan bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan selama produksi, pengemasan, ataupun penyimpanan untuk tujuan tertentu yang ditambahkan dalam bahan pangan untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, atau sifat-sifat penyimpanan serta untuk mempengaruhi kualitas yang dikehendaki. BTP dibagi menjadi dua, yaitu bahan tambahan alami dengan sintetis atau buatan. Yang alami ini contohnya asam sitrat, dan yang buatan itu adalah contohnya asam askorbat. Boraks itu berasal dari bahasa Arab, yaitu borak, menggunakan huruf qaf, qalqalah, yaitu borak. Nah, borak itu sendiri yaitu kristal lunak yang mengandung unsur-unsur dari boron. Nah, kemudian boraks itu sendiri tidak berwarna atau transparan. Kemudian borak itu sendiri larut dalam air. Nah, nama ilmiah dari borak sendiri yaitu natrium tetraborat desahidrate. Kemudian boraks itu disebut di pasaran dengan uyah bleng yang biasanya kita dengar itu. Kemudian ada sifat fisik dari borak, diantaranya yaitu satu, bentuknya padat atau kristal padat, serbuk kristal. Kemudian itu boraks itu tidak berwarna atau transparan. Kemudian jika dicium menggunakan indera pencium itu tidak berbau sama sekali. Nah, kemudian itu stabil pada suhu serta tekanan normal. Tentang fungsi borak. Fungsi borak itu sendiri ya biasa digunakan untuk antiseptik dan zat pembersih. Selain itu digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan deterjen, pengawet bahan baku makanan, pengawet kayu, antiseptik kayu, pengontrol kecoa atau hama, dan pembasmi semut. Nah, di slide ke-10 itu kita bisa lihat di sini ada gambar-gambarnya. Nah, yang pertama itu ada gambar pembersih wajah, yang kedua ada gambar pembuatan deterjen, yang ketiga ada gambar pengawet kayu, yang keempat ada gambar pembasmi hama. Dan di slide ke-11 itu saya akan menjelaskan tentang penggunaan borak di dalam makanan. Nah, di sini ada hasil investigasi dan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau biasa kita sebut dengan BPOM. Nah, yang pertama itu ada pengawet dalam ikan asin, paku, pengenyal, dan mie basah dan bakso. Yang kedua itu tidak hanya ditemukan di sejumlah pasar tradisional, tetapi sering pula ditemukan di berbagai supermarket di berbagai wilayah tanah air. Nah, pangan yang paling banyak mengandung borak adalah yang pertama mie basah, bakso, makanan ringan, dan kerupuk. Analisa borak. Jadi kalau kita mau menganalisa suatu makanan itu mengandung boraks atau tidak, itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama analisa kualitatif, yang kedua analisa kuantitatif. Nah, analisa kualitatif itu dibagi menjadi dua cara. Bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan uji nyala api, yang kedua dengan uji kurkumin. Nah, uji nyala api itu sendiri yaitu suatu prosedur analisis itu tuh yang digunakan dalam ilmu kimia untuk mendeteksi keberadaan suatu unsur tertentu. Jadi kita bisa tahu keberadaan ada suatu boraks atau enggak dalam makanan itu. Nah, yang kedua itu analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif itu bisa dilakukan dengan cara uji spektrofotometri UV vis, yaitu ultraviolet dan visible. Nah, adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas dari sinar ultraviolet dan sinar tampak yang diabsorpsi atau diserap oleh sampel dan menghasilkan konsentrasi. Identifikasi boraks dalam makanan. Metode nyala api pertama ada tumbuk sampel hingga halus dengan mortir, kemudian timbang sampelnya kurang lebih 3 gram sampel. Yang kedua, masukkan ke dalam cawan Petri dan atur pH dengan menambahkan air kapur jenuh hingga suasana menjadi asam.
diukur dengan kertas lakmus. Ketiga, setelah asam, kemudian masukkan cawan Petri ke dalam fluorensi. Yang keempat, tambahkan 5 ml H2SO4 pekat, aduk sampai hingga larut menjadi asam, lakmus biru menjadi merah. Tambahkan 10 ml metanol, kemudian nyalakan. Jika nyala api berwarna hijau, maka dinyatakan adanya asam boraks dan boraks. Selanjutnya ada metode kertas kunyit. Yang pertama, bahan makanan atau minuman kurang lebih 20 gram sebelumnya dihaluskan dulu, masukkan ke dalam cawan preselis. Yang kedua, tambahkan larutan kapur jenuh sampai basah, lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, masukkan dalam water bed. Yang keempat, panaskan di atas kompor. Selanjutnya yang kelima, pijarkan sampai menjadi abu, kemudian kerjakan sebagai berikut. Sebagian abu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan HCl 10% sampai menjadi asap. Saring dengan kertas saring. Selanjutnya, celupkan kertas kukurma ke dalam air hasil saringan. Jika kukurma memerah kembali dengan asap, tambahkan amoniak menjadi hijau biru tua, maka dinyatakan adanya asam borat dan boraks. Intoksikasi borak. Intoksikasi atau keracunan merupakan masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan ketidaknormalan mekanisme dalam tubuh, bahkan sampai dapat menyebabkan kematian. Intoksikasi borak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu intoksikasi akut dan intoksikasi kronik. Umumnya, intoksikasi akut pada senyawa borak mempunyai suatu waktu katen atau waktu yang dibutuhkan oleh zat-zat tertentu untuk menimbulkan gejala intoksikasinya. Intoksikasi akut dibutuhkan waktu beberapa jam, dosis letal. Dewasa 15-20 gram, anak-anak 5 gram, sedangkan untuk bayi adalah 1-3 gram. Selanjutnya, gejala intoksikasi akut yang dapat ditimbulkan nyeri kepala, halusinasi, tremor, kejang, mual, muntah, nyeri perut, diare, serta gagal ginjal akut ATN atau akut tubular nekrosis, serta selanjutnya eritema pada kulit. Yang pertama itu gejala intoksikasi kronik. Gejala intoksikasi kronik ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, letargi, tremor, kejang, penurunan kesadaran sampai koma, eritema kulit, bahkan ulceratif, bahkan rambut rontok sampai alpasio. Nah, selanjutnya itu iritasi saluran pernapasan seperti rhinitis bersifat transit, tidak menetap, mual, muntah, nyeri pada perut, warna lidah jadi kemerahan, sariawan berulang-ulang, gangguan proliferasi dari sel limfosit. Nah, sehingga dapat menimbulkannya kerentanan terhadap infeksi. Nah, selanjutnya itu metabolisme borak dalam tubuh. Metabolisme borak dalam tubuh itu borak tidak dimetabolisme di dalam tubuh. Hal ini disebabkan oleh karena apa? Diperlukannya energi yang besar, yaitu 523 kJ atau mol untuk memecahkan ikatan antara oksigen dan boron. Nah, borak dalam bentuk asam borat tidak terdisosiasi dan akan terdispersi pada semua jaringan dan akan dikreasikan 90% melalui urin. Dalam waktu paruh senyawa kimia borak sekitaran 20 jam. Yang terakhir itu pengaruh borak. Pengaruh borak dapat menyebabkan kerusakan pada hati atau hepar, di mana merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memegang peranan utama dalam metabolisme dan memiliki banyak fungsi dalam bentuk termasuk penyimpanan glikogen, pemecahan sel darah merah, sintesis protein plasma, produksi hormon, dan detoksifikasi. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf.